Sebetulnya kalau ditanya profesinya apa? Profesinya penulis. Kalau bahasa Inggrisnya itu storyteller. Tapi bukan yang teller-teller itu ya. Storyteller itu orang yang suka bercerita. Nah, dari sana saya mungkin akan memulai membahas sedikit ya dari sisi saya, dari sisi sebagai seorang storyteller. Jadi menurut saya Bapak dan Ibu semua, manusia itu makhluk kenangan, sukanya mengenang, mulai dari kopi kenangan sampai kenangan masa lalu diingat-ingat terus gitu ya. Dan kenangan itu diulang-ulang gitu, nggak mau dihapus karena begitu asik. Makanya kemudian muncullah ada reuni, ada acara ulang tahun. Kalau orang Amerika bikinnya Valentine misalnya, untuk membuat kenangan-kenangan. Dan kayaknya manusia itu perlu momentum-momentum. Jadi dalam kisaran waktu yang luas ini kita perlu ada tempat-tempat berhenti untuk dapat momentum. Dan setiap pemberhentian itu untuk memulai lagi, alangkah baiknya kita mulai dengan semangat baru, niat baru, target-target baru. Nah menurut saya konteks tahun baru Hijriah bisa kita ambil bagian dari momentum salah satu yang terbesar dalam hidup kita. Setiap tahun baru Hijriah kita jadikan ini tempat memulai kenangan baru, memulai sebuah target baru, memulai sebuah niat baru. Bagaimana kita bisa memulai sesuatu yang baru di awal Hijriah ini? Saya sebagai seorang penulis merasa salah satu hal yang umat Islam sudah punya kemajuan dari dulu, yang tadi revolusi atau hijrah itu dimulai adalah ketika Al-Quran diturunkan dan ketika ayat pertama Iqra. Ketika itu ada sebuah spirit baru bahwa Islam adalah kaum literate, kaum yang mengenal ilmu, yang membaca, yang siap membaca, yang terlihat, yang terdengar, yang dirasakan, sampai yang tertulis. Ketika kemudian Quran dituliskan dalam tulisan. Nah kita punya semangat itu kan, dikit-dikit Iqra, sampai buku belajar mengaji itu Iqra gitu. Ada sisi kedua dari Iqra itu sebetulnya, yaitu setelah membaca terus kita ngapain? Nah dalam dunia literasi yang kedua itu setelah Iqra adalah menulis. Nah menurut saya, sayangnya umat Islam sibuk dengan membaca tapi belum sibuk dengan menulis. Padahal setelah kita membaca, saatnya kita berbagi. Nah kenapa begitu pentingnya membaca dan menulis ini? Karena saya storyteller tadi ya, saya ingin cerita sedikit. Jadi beberapa tahun yang lalu saya traveling ke Afrika bersama istri. Jadi ceritanya kita mau napak tilas. Jadi kita ke Maroko. Dari Maroko kita lihat pandangan kita ke Eropa. Lihat di sana Spanyol. Dan kita ingat Tariq bin Ziyad, bagaimana dia menyeberang dari Maroko ke Andalusia. Kalau dulu Tariq bin Ziyad kan naik kapal militer gitu. Waktu itu nggak ada kapal militer lagi, ada kapal feri. Sampai kemudian di Andalusia mendarat namanya di Tarifa, itu juga dari bahasa Arab, terus jalan ke Barcelona, ke Sevilla, sampai akhirnya nyampe di Cordoba. Di Cordoba ini saya ketemu seseorang yang saya kenal dengan baik. Dia sih nggak kenal saya kenal baik, dari foto-foto gitu. Dan orang ini diam saja. Kenapa dia diam? Karena dia sudah berubah jadi patung. Dia hanya sebuah patung. Tapi saya sangat merasa kenal dia karena dia menulis. Patung siapa itu? Patung Ibn Rushd, atau di barat disebut Averroes, seorang yang sangat luar biasa keilmuannya. Dan sampai hari ini kami yang di pondok-pondok itu masih baca. Salah satu buku beliau itu Bidayatul Mujtahid. Dan Ibn Rushd sudah meninggal tahun 1159, jadi sekitar 800 tahun yang lalu. Debunya aja udah nggak ada, udah hilang dari peredaran dunia ini. Tapi setiap huruf yang dituliskannya masih kita eja di pesantren, dibaca di perpustakaan dunia. Dan insya Allah setiap hurufnya itu kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan, setelah kita sibuk Iqra, cobalah mulai masuk ke untuk atau menulis saya.
Karena setiap huruf yang akan kita tulis dan kita tulis nanti, insya Allah membawa kebaikan. Dan kelebihan sebuah tulisan adalah dia tidak mengenal masa expired, nggak ada masa batas waktu, dia bisa melintas zaman. Tadi Avero sudah meninggal 800 tahun yang lalu, kita masih baca hari. Dia juga tidak mengenal batas geografis dan batas negara, bisa lintas budaya, bisa kemana saja. Jadi Averroes atau Ibn Rushd masih dibaca sampai hari ini. Yang kedua, Buya Hamka. Ini kebetulan Profesor Nazar lagi baca buku Hamka yang saya tulis. Buya Hamka itu keren banget. Kalau ditanya sekarang kan orang sibuk bikin, ayo kita bikin konten YouTube, konten TikTok dan segala macam. Menurut saya Buya Hamka adalah contoh pembikin konten paripurna dan bisa dibilang kakeknya konten Indonesia. Kenapa begitu? Buya Hamka di tahun 1930-an menulis buku dan bukunya sampai 100 judul. Belum ada Microsoft Word ya, belum ada laptop, dan beliau menulis pakai 11 jari. Jadi ketiknya pakai 2 jari telunjuk aja. Tapi kok bisa 100 buku? Lah kita punya berapa buku? Paling kumpulan status ya. Jadi itu kayak Bang Buya Hamka, dia sudah menggunakan semangat untuk tadi itu, bukan cuma itu, menulis banyak. Dan akibatnya apa? Buya Hamka kita kenal sampai sekarang, kita baca sampai sekarang. Hebatnya lagi Buya Hamka, ketika ada Radio Republik Indonesia, ada RRI, dia rekaman. Jadi ada kuliah sepuh dulu, mungkin yang sezaman dengan saya itu mendengarkan kuliah sepuh Buya Hamka. Orang sekarang ngomong podcast ya, Buya Hamka udah bikin dari dulu. Begitu sudah radio nggak ada, udah radio udah biasa, beliau bikin rekaman di kaset dan kasetnya itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Buya Hamka melihatnya beyond, dia memakai medium itu dengan sangat maksimal zaman. Begitu ada TVRI, dia rekaman. Jadi Buya Hamka di zaman dulu sudah punya namanya konten tertulis, konten audio, konten video yang sekarang dilakukan oleh konten kreator zaman now. Dan karena itu Buya Hamka sampai sekarang dikenal, diingat, sampai masuk ke dunia pop culture, romance-nya, novelnya dijadikan film dan terus diingat. Jadi Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan 100 tahun lagi kita nggak ada lagi di dunia, kita akan dikenang anak cucu kita dan orang lain melalui apa? Adakah buku kita? Ya mungkin kalau TikTok masih ada 100 tahun lagi, anak cucu kita nonton TikTok kan, kakek neneknya gitu ya. Tapi yang lebih kuat itu adalah tulisan. Jadi di awal tahun baru ini saya mau memprovokasi para hadirin di sini Bapak dan Ibu, tidak peduli umurnya ya. Kita niatkan. Mudah-mudahan niatkan di hati dan jadi kenyataan akan menulis minimal 1 buku seumur hidup. Tidak termasuk buku nikah ya. Tidak termasuk buku tabungan. Sesuatu yang benar-benar kita tulis dari hati, yang ada manfaatnya, yang melintas umur, yang mudah-mudahan nanti jadi wasilah kita, amal jariah kita. Dan menurut saya itu salah satu kekuatan Islam ya, ada semangat literasi dari awal, tinggal kita naik ke next levelnya, yaitu menulis. Nah beberapa tahun yang lalu, ini saya kepanjangan ya, beberapa tahun yang lalu ini agak tahadus bin ni'mah ya. Saya dapat sebuah emailnya berbahasa Inggris nih. Mr. Fuadi, we would like to come to our campus. Pak Fuadi, boleh nggak datang ke kampus kami? Mau bahasa Inggris dari mana ini? Saya tanya. Kami dari University of California di Berkeley. Saya kaget. Ngapain saya datang ke kampus ini? Anda datang aja dan cerita tentang cerita Anda. Saya waktu itu bingung ya, cerita saya kan cerita negeri 5 menara, mungkin ada Bapak dan Ibu udah baca. Itu kan cerita anak pesantren, anak kampung di Minang, masuk pesantren di Jawa. Ya udah cerita di pesantren, lalu kenal teman-teman dan dia traveling. What's so special? Apa uniknya cerita kampung ini sampai ingin didengar di Amerika? Dan ketika saya tanya kepada profesor yang mengundang itu, apa menariknya cerita? Dia bilang cerita itu menarik karena cerita lokal dan cerita tentang pesantren. Jadi Bapak dan Ibu kalau bingung mau nulis apa, nulislah cerita yang dekat dengan kita, yang dekat
dekat dengan diri kita, pengalaman beragama kita, dan dia bisa menerbangkan kita ke masa. Makanya saya kadang-kadang bilang ya, nulis itu kayak kita punya karpet. Karpet apa? Pertama karpet merah mengantarkan kita ke level yang kita nggak pernah ada di sana. Ini hari ini saya merasa terhormat sekali ada di sini. Kenapa? Ya karena saya tulis, makanya tiba-tiba saya dikenal. Kalau enggak ya saya siapa gitu ya. Dapat karpet merah, saya duduk bersama imam besar dan para asatidz. Yang kedua karpet terbang. Dalam arti kayak Aladin ya, karpet terbang kemana-mana. Dalam artian seperti itu, saya tiba-tiba diundang ke Amerika. Ya udah dikasih tiket, saya terbang. Karena apa? Wasilah itu karena tulisan. Dan di Berkeley, salah satu kampus terbaik di sana, saya disuruh masuk kelas. Masuk ke kelas, kulit-kulit ini cerita saya saja. Lalu si profesor ini namanya Profesor Jakarta, dia bilang, you know what? Buku ini udah kami jadikan buku bacaan wajib di 2 mata kuliah. Saya bilang, buku apa? Ya buku novel aja itu. Lah novel jadi buku mata kuliah ini. Profesor ini sebetulnya ngajar apa? Dia bilang, saya mengajar pengenalan masyarakat Asia Tenggara, jadi Asian Studies. Salah satunya melalui buku novel. Dan menariknya ini ada cerita pesantren, cerita kamu. Jadi Bapak dan Ibu, tulisan itu bisa menerbangkan kita kemana saja secara geografis dan bisa menjadi amal jariah kita. Nah, menurut saya ini waktunya kita cari momentum, kan cari kenangan, cari momentum. Ini awal hijriah ini kita jadikanlah catatan. Insya Allah saya akan membuat hal-hal baik, antara lain menulis apa, menulis kebaikan. Supaya apa? Supaya ada warisan yang melewati waktu kita, melintas zaman kita, ada legacy kita. Karena kalau ngomong kayak gini ya, besok orang udah lupa, nggak akan dikenal lagi di suara-suara ini ya. Tapi kalau tulisan, insya Allah dia akan lebih lama bertahan, akan lebih dalam maknanya, seperti apa yang dilakukan oleh Hamka, oleh Ibnu Rushd, dan kita sedang menunggu ini ada tafsir nanti dari Profesor Nasruddin. Insya Allah ini jadi kontribusi luar biasa yang akan dibaca banyak orang. Kira-kira mungkin dari saya awalnya itu ya. Jadi bagi saya pesan dari seorang penulis, seorang storyteller tadi, mari kita naik level dari seorang pembaca menjadi penulis. Kita terbiasa dari iqra, sekarang kita coba dengan uktub, tuliskan. Terima kasih.